Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, saat ini saya akan menanggapi pertanyaan dari salah satu teman kita namanya Kak Ahmad Muhrodin. Ada dua pertanyaan atau dua tanggapan ya, atau dua komen yang akan saya tanggapi. Saya bacakan dulu ini komen yang awalnya ya. Bang, kenapa kalau telat makan perut kembung? Oke ya, disertai keliengan. Padahal sarapan jam 8, makan siang jam 12. Kok kayak sudah telat rasanya? Oke ya. Jadi makan ini kayaknya udah cukup, tapi kenapa kok masih keliengan seperti kita kekurangan energi gitu ya. Kemudian perutnya kembung. Oke. Kita bacakan dulu untuk komen yang kedua untuk Ahmad Murodin. Bang, solusi ulu hati sakit, nyesek jadi panik. Oke. Saya garis bawahi ke Ahmad Murodin ya. Kakak ini mengalami keluhannya ya. Saya garis bawahi dari yang ulu hati dulu ya. Ini ada luka lambung. Ulu hati sakit di sini itu adalah ciri bahwa ada luka lambung. Kemudian kita kembali lagi ke komen sebelumnya. Telat makan perut kembung ya. Saat telat makan Kak, pH asam lambung Kakak ini udah, asam lambungnya udah keluar, dia meminta makanan ya. Kemudian perutnya kembung Kak. Perutnya kembung saat tidak makan ya. Itu Kak, karena pH asam lambungnya ini tidak ideal, gitu ya. pH-nya ini tidak ideal, pH asam lambungnya. Diakibatkan karena juga ada luka lambungnya juga. Jadi berhubungan, Kakak sering telat makan, ulu hati sakit, ya. Itu berhubungan. Kemudian sarapan jam 8, makan siang jam 12 kok kayak udah telat rasanya. Jadi seperti keliengan ya, itu juga ada hubungannya di penyerapan nutrisi di usus halus. Jadi ketika kita berbicara pencernaan ke Ahmad Murodin, antara lambung ya sampai turun ke usus halus itu erat hubungannya. Dia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena makanan yang diolah di lambung kita ya, ini nanti akan diteruskan penyerapan nutrisinya di usus halus. Nah, oleh karena itu ke Ahmad Murodin, lambung kita ini memerlukan keasaman yang cukup agar enzim pencernanya aktif. Perut yang sering kembung itu ya, itu disinyalir atau diakibatkan pH asam lambungnya tidak ideal. Sehingga ya, dia ini tidak anteng di lambung. Dia ini berusaha untuk apa ya, reflux biasanya. Biasanya ini disertai dengan sesak ya. Nah, ini nyesek ya. Jadi gitu Kak. Enzim pencernanya tidak aktif juga. Ini kalau kita makan ya, penyerapan nutrisi tidak maksimal karena enzim pencernanya itu kalau tidak begitu aktif ya, pemecahan antara karbohidrat, protein, dan lemak itu tidak terjadi suatu penyerapan yang maksimal. Sehingga lanjut ke usus halus ya. Jadi di lambung ini dipecah untuk makanannya. Karbohidrat ya diserap oleh enzimnya, kemudian eh, protein dan lemaknya, kemudian nanti diteruskan di usus halus untuk diserap nutrisinya menjadi partikel yang udah kecil-kecil gitu ya. Nah, ketika kita mengalami keliengan, ini sinyal yang dikirimkan ke otak itu Kak. Ya, jadi berhubungan ya antara penyerapan nutrisi di usus halus ke otak. Dikirimkan tuh sinyal tuh kita kekurangan nutrisi, sehingga kakak mau makan sebanyak apapun Kak. Kakak kalau tidak ditangani dengan tepat, kakak akan mengalami seperti ini. Nah, kita setelah kita membahas permasalahan, kita kasih solusinya. Solusinya ke Ahmad Muhrodin, kakak karena ada ulu hati sakit, ini ada luka lambung, jangan makan makanan yang pedas, asam, berlemak, bertepung terigu, berpengawet, berpewarna, tidak boleh caos-caosan, dan buah itu dibatasi. Buah yang aman hanya kurma dan alpukat aja. Selain itu jangan dikonsumsi. Kemudian konsumsilah madu pahit. Kemarin ada yang tanya, madunya merek apa? Merek YCA. YCA ini pengepul, Kak. Ini belinya di TikTok saya ya, silahkan ya. Namanya TikTok saya Ruby Store seputar lambung, silahkan nih. Pakai madu pahit ke Ahmad Murodin. Madunya itu ya bermanfaat untuk enzim pencernaan. Jadi dia membantu pencernaan kita. Bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, silakan minum madu. Saya menyarankan menggunakan madu pahit. Kalau di sekitar rumahnya atau di toko-toko dekat ada madu pahit, silakan beli. Ya, madu pahit diminum saat perut kosong. Ahmad Murodin pagi sebelum makan minum pati garut atau pati singkong, ya, air kanji itu. Cara bikinnya ada di video ya, saya dicari ya. Ada cara bikinnya itu 1 sendok pati garut atau kanji dilarutkan di setengah gelas air, dikasih gula aren boleh, madu boleh tanpa
madu tanpa gula aren enggak apa-apa, setengah gelas air suhu biasa, kemudian dikasih air panas setengah gelas, jadinya 1 gelas. Kemudian diaduk, diminum, diminum, bangun tidur minum air putih, bikin air kanji atau pati garut itu. Kemudian setelah itu baru bisa makan. Sebelum makan minum madu pahit dulu. Kayak gitu Kak Ahmad Purwodin. Nah, untuk pemulihan dari asam lambungnya, ini pelan-pelan ya. Kalau saya bisa menyarankan menggunakan teh binahong, Kak. Teh binahong ini bisa Kak Ahmad Purwodin. Nah, bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan saya, bisa via WA, bisa chat di TikTok saya bisa ya. Namun mohon maaf saya kenakan tarif ya. Tarifnya 150.000 per bulan. Oke, Kak Ahmad Purwodin kalau mau konsultasi silahkan ya. Saya tidak memaksa, namun kalau mau intensif ya belajar bersama ya. Kita di sini belajar bersama. Jadi kita diskusi, kita belajar bersama untuk menyelesaikan seputar lambung ini agar bisa pulih total. Itu ya Kak Ahmad Purwodin, dilaksanakan itu dulu. Pola makan harus benar-benar dijaga karena pemulihan seputar lambung ini tidak instan Kak Ahmad Purwodin. Pemulihan kurang lebih di 3-4 bulanan ya. Bisa lebih panjang lagi tergantung dari kondisinya. Patuhi beberapa makanan yang tidak boleh karena tidak semua makanan bisa kita konsumsi, teman-teman ya. Kalau kita sedang mengalami keluhan lambung, oke? Udah saya jelaskan Kak Ahmad Purwodin, jadi Kak Ahmad Purwodin ini ada luka lambung ya. Ada luka lambung karena apa? Ulu hatinya sakit. Ketika mengalami luka lambung, umum pH asam lambungnya dia tidak ideal, ya. Karena ada luka lambung, jadi itu seperti adaptasi, ya. Adaptasi mungkin dari pola makan, pola pikiran terlalu stres, ya. Pola aktivitas juga, ya. Mungkin kurang olahraga atau aktivitas terlalu berat ya, terlalu capek ya. Terlalu capek itu juga tidak bagus karena bikin membuat kita terlalu stres. Saat stres biasanya kondisi dari asam lambung kita ini dia mengalami perubahan pH juga. Didukung dengan pola makan yang mohon maaf kurang oke makanannya karena saat ini era-era saat ini teman-teman ya, utamanya di 5 atau 10 tahun belakang ini pola makanan yang beredar teman-teman bisa cek sendiri banyak yang instan, itu kurang bagus untuk pencernaan kita. Oke, gitu Kak Ahmad Purwodin. Kalau Kak Ahmad Purwodin ini probiotiknya pakai Proemban. Saya selalu menyarankan untuk konsumsi probiotik karena probiotik ini ibarat pasukan. Pasukan bakteri baik yang kita tugaskan atau ditempatkan di usus halus kita. Gitu ya Kak Ahmad Purwodin, kalau minumnya ini setelah makan. Oke, ke teman-teman semua, udah saya tanggapi dari komenan Kak Ahmad Purwodin. Silakan teman-teman yang mau komen-komen silakan, barangkali mau menanyakan kondisinya atau sharing-sharing ya silahkan di komen ya. Oke teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.